Sekarang kita mulai membahas mengenai perbedaan sosial dalam masyarakat. Ada dua bentuk perbedaan sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada diferensiasi sosial dan yang kedua ada stratifikasi sosial. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pembedaan masyarakat secara horizontal. Dalam pembedaan ini, setiap masyarakat memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Adapun ciri-ciri dari diferensiasi sosial yaitu ada ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik di sini berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras, seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, warna mata, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ciri sosial. Ciri sosial di sini berkaitan dengan fungsi individu dalam bermasyarakat. Yang ketiga ada ciri budaya atau ciri budaya ini berhubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya ada contoh dari diferensiasi sosial. Yang pertama ada perbedaan agama. Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri memiliki beragam macam agama. Setiap agama memiliki derajat yang sama. Yang kedua ada jenis kelamin. Yang ketiga ada perbedaan ras. Ras di sini merupakan pengklasifikasian masyarakat berdasarkan ciri fenotip, asal-usul biografis, dan kesukuan yang terwarisi. Selanjutnya ada perbedaan suku bangsa. Yang terakhir ada perbedaan klan. Perbedaan klan di sini merupakan sekelompok orang yang dipersatukan karena adanya perasaan hubungan kekerabatan atau seketurunan. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai diferensiasi sosial. Sekarang kita masuk ke stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menurut Surjono Sukanto merupakan pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan berbeda-beda secara vertikal. Jika tadi diferensiasi sosial secara horizontal, maka stratifikasi sosial secara vertikal. Adapun dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial yaitu ada pendidikan, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga keturunan. Selanjutnya ada unsur-unsur stratifikasi sosial. Unsur-unsur stratifikasi sosial di sini diantaranya ada status. Status merupakan salah satu tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial atau masyarakat secara umum, sehubung dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Status di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ascribed status, yaitu status yang melekat karena kelahiran. Contohnya jenis kelamin, ras, maupun kasta. Yang kedua ada achieved status. Status ini status sosial yang diperoleh karena kerja keras atau usaha sendiri. Contohnya seorang anak petani yang berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Terus selanjutnya ada assigned status. Assigned status di sini yaitu status yang dimiliki merupakan pemberian dari masyarakat. Contohnya gelar kepahlawanan atau gelar sesepuh. Terus unsur yang kedua ada peran. Peran di sini merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia sudah menjalani perannya. Terus ada jenis stratifikasi sosial. Ada 3 jenis dari stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka di sini memberikan kesempatan untuk anggota masyarakat berpindah lapisan sosial. Contohnya perubahan status karena kekayaan atau tingkat pendidikan. Terus ada stratifikasi sosial tertutup. Di sini tidak memberikan kesempatan anggota masyarakat berpindah lapisan. Contohnya sistem kasta di Bali ataupun di India. Terus ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial ini terjadi dalam masyarakat yang heterogen yang memungkinkan adanya perpindahan namun dengan syarat. Contoh, pedagang Bali yang menempati kasta Waisya lalu merantau ke kota dan menjadi pengusaha sukses, ia akan menempati kasta yang lebih tinggi. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai perbedaan sosial di masyarakat. Sekarang, apa hubungannya sih antara perbedaan sosial di masyarakat
dan partikularisme kelompok. Nah, perbedaan dalam masyarakat membentuk keberagaman dalam masyarakat yang akan melahirkan masyarakat majemuk. Keberagaman tersebut bukan hanya melahirkan keunikan, namun juga dapat menimbulkan partikularisme kelompok. Nah, partikularisme kelompok adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri di atas kepentingan umum. Partikularisme ini muncul karena adanya perbedaan dalam masyarakat. Contoh dari partikularisme kelompok diantaranya 1. Nepotisme. Nepotisme di sini merupakan sikap yang lebih mementingkan atau mengutamakan kepentingan kerabat atau keluarganya sendiri. Yang kedua ada rasisme. Rasisme ini paham yang menganggap rendah perbedaan ciri fisik kelompok tertentu. Yang ketiga ada primordialisme, mementingkan kelompok sendiri.